Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Saya mau bacain komentar dari kalian semua, dari pemirsa yang udah masuk ke channel Teknisi Digital. Di cara memperbaiki lampu Natal dipegang nyetrum. Kemudian pertanyaannya adalah, Mas, gimana cara memperbaikinya lampu Natal? Kenapa meledak lampunya? 3 lampu meledak lalu kedap-kedip. Mas, gimana cara memperbaikinya lampu Natal? Mas, gimana caranya memperbaiki lampu Natal? Kenapa 3 lampunya meledak setelah itu kelap-kelip? Mungkin kalau saya luruskan pertanyaannya seperti itu ya, dari Sofianti. Kenapa lampunya meledak? 3 buah meledak. Lampu itu lampu seri. Lampunya ada banyak. Karena dia di seri, apabila ada yang rusak di tengah-tengah atau ada yang rusak di pinggir atau di ujung dari lampu itu, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan dari lampu itu karena dia seri rangkaiannya, karena dia satu jalur. Secara teknis seperti itu. Kenapa 3 lampu yang meledak? Nah, faktor X yang menyebabkan 3 lampu yang meledak ini sulit dibuktikan. Dan nggak mungkin juga harus kita audit. Audit. Nggak mungkin juga kita harus manggil lab 4 ya untuk ngecek itu. Nggak perlu. Itu namanya lebay. Cuma bercanda aja ya pemirsa. Jadi kenapa 3 lampu itu meledak? Ada faktor X yang memang nggak bisa kita ketahui kenapa dia meledak. Tapi kita bisa coba untuk menerka. Lampu itu ya, untuk Sofianti, setiap lampu itu udah dilengkapi oleh resistor. Resistornya kecil banget. Lampu ini adalah lampu AC. Lampu AC apa lampu DC ya? Saya lupa DC atau AC-nya. Tapi yang jelas lampu ini lampu ini dikasih resistor. Di seri dengan resistor. Jadi arus listrik yang masuk ke lampu ini sangatlah kecil. Kenapa dikasih resistor? Karena lampu ini nggak bisa menampung arus yang besar. Makanya dikasih resistor agar arus listriknya menjadi kecil atau menjadi seperti yang diinginkan oleh pembuatnya dari pabrik ya, atau insinyurnya yang buat lampu ini. Kenapa kok lampunya bisa meledak? Berarti bisa jadi dia nggak melewati, bisa jadi kenapa lampu ini meledak? Bisa jadi resistornya rusak, makanya arusnya loss, dol, nggak pakai dol, arusnya loss, kemudian lampunya rusak satu. Karena dia seri, akhirnya dia random aja. Akhirnya yang dibantai lampunya temennya dua-duanya itu. Sederet kan yang rusak. Gitu ceritanya. Jadi trigger dari kerusakan itu adalah rusaknya pembatas arus atau penghambat arus atau resistansi atau resistor. Satu cara menerkanya seperti itu. Yang kedua, skenario kerusakan yang kedua ya. Lampu, kan ada 3 lampu yang rusak. Karena dia dihubungkan dengan hubungan seri, anggap aja lampu yang pertama itu ternyata kemasukan air. Habis itu ada arus listrik yang dapat melewati resistor. Akhirnya arusnya yang masuk ke dalam lampu itu sangat besar. Nah, karena arusnya yang masuk ke lampu itu sangat besar, akhirnya dia tidak cuma mematikan satu lampu, tapi mematikan 2 lampu yang lain. Kenapa cuma 2? Lampu yang lain yang rusak.
Jadi ditambah satu lampu penyebab kerusakan itu jadinya 3. Kenapa? Kenapa cuma 3 lampu aja yang rusak? Kenapa nggak 4 atau seluruhnya? Itu sama kayak pertanyaan kenapa di Inggris sama Indonesia mobil itu nyetirnya di sebelah kanan dan kenapa di Amerika nyetirnya sebelah kiri. Ya, semoga analogi itu bisa dipakai untuk memahaminya ya. Pemirsa semuanya, untuk Sofianti, especially for you. Gitu ceritanya. Jadi benerinnya gimana? Benerinnya cari lampu yang lain. Karena kalau misalnya dibeli di toko elektronik itu nggak ada, coba cari lampu-lampu hias bekas yang masih bisa dipakai kira-kira lampunya. Ambil 3 buah lampunya itu, kemudian rakit aja untuk mengganti, rakit aja di tempat lampu yang rusak tadi. Selesai cerita, kalau memang penyebabnya adalah lampu. Tapi saya yakin 98% kerusakannya memang terjadi pada lampunya, bukan pada mesinnya. Nah, pertanyaan lanjutan dari Sofianti. Lampunya 3 lampu meledak lalu kedap-kedip. Ya sih kalau lampunya memang lampu kelap-kelip ya. Jadi kalau nggak kelap-kelip malah saya mikirnya rusak gitu. Mas, gimana cara memperbaiki lampu Natal? Kenapa meledak lampunya? 3 lampu meledak lalu kedap-kedip. Iya, karena memang lampunya itu lampu kedap-kedip. Lampu flip-flop. Malah kalau dia lampunya nyala terus, malah itu yang rusak ya. Mungkin salah bahasa, salah kalimat kayaknya Sofianti ya. Terus ada pertanyaan yang lain dari Sofianti juga di video cara memperbaiki lampu hias Yomiko. Bagaimana kalau lampu Natal meledak tapi 3 lampu aja yang meledak lalu selang-seling tidak nyala? Di dekatnya lagi nyala. Nah, berarti kalau misalnya saya luruskan pertanyaannya, seperti pertanyaan yang awal saya luruskan tadi pemirsa, kurang lebih aja. Terus jawabannya juga secara langsung beberapa menit yang lalu dengan saya menjawab pertanyaan yang di atas, dengan sendirinya pertanyaan yang di bawah ini terjawab. Seperti itu ya. Itu aja deh. Semoga bermanfaat ya buat Sofianti. Terima kasih udah bersilaturahmi. Terus apa lagi ya? Saya mau bacain yang lain pemirsa, tapi kayaknya videonya saya udahin di sini ya. Saya udahin di sini. Enggak deh, langsung aja lah ya. Langsung aja. Saya mau cari pertanyaan yang lain. Yang mana ya? Nah, ini ada balasan dari Aprilia Mardiana Sela. Oke bang, makasih infonya. Kita coba bang, moga berhasil. Dan buat abang semoga makin bertambah subscribernya. Sukses selalu bang. Makasih. Thank you buat Aprilia Mardiana Sela. Kemudian ada dari Revalina SA. Di video cara memperbaiki pengering mesin cuci LG. Kemudian ada dari Revalina SA. Di video cara memperbaiki pengering mesin cuci LG. Cara memperbaiki pengering mesin cuci LG WP700N berbunyi keras. Kata Revalina SA, terima kasih ilmunya sudah saya coba dan berhasil. Sama-sama. Terus coba cari yang lain ya. Oh, ada dari Cahyo Adi Nugroho. Di video yang judulnya laptop Asus TP500L, keyboardnya rusak dan kursornya kepencet. Dan kursornya laptop Asus TP500L, keyboardnya rusak dan cara memperbaikinya.
Aku baru beli bekas kemarin, seharga 4,6 juta. Mahal nggak ya? Kalau soal harga itu relatif ya. Dan kayaknya saya nggak bisa ngasih pandangan terlalu banyak deh soal harga. Tapi kalau dipaksa, sebetulnya bisa juga. Tapi nanti bakal bikin kamu kecewa. Bakal bikin pemirsa kecewa. 4,6 juta. 4,6 juta. Soalnya kemarin adik saya beli laptop 4,5 juta baru. Dan bagus. Meskipun saya nggak bisa memperbandingkan mereknya ya. Udah itu aja deh. Semoga melegakan. Kemudian dari mana lagi? Umar 06. Di video cara memperbaiki TV LG LED 24LN4100. Kadang hidup kadang mati. Mas, saya punya smart TV LG. Kenapa ya mas? Sering mati terus langsung nyala lagi. Nah ntar udah beberapa menit malah mati lagi terus hidup lagi. Kerusakan ini fix rusak pada bagian backlight. Lampu backlight biasanya nggak apa-apa. Karena buktinya TV-nya masih bisa hidup. Tapi waktu udah disetel dapat beberapa menit dia mati. Kemudian tahu-tahu dia hidup lagi. Artinya driver backlight-nya itu rusak. Nah, driver backlight itu apa? Biasanya ada IC di balik mesinnya itu. Mesinnya kan double layer ya pemirsa. Itu ada IC, saya tipenya lupa. Pemirsa bisa cek aja di playlist. Itu waktu saya memperbaiki TV yang backlight-nya rusak. Nah, cek aja di playlist di video. Cek aja di playlist di channel Teknisi Digital ini. Playlist TV ya, di situ udah saya jelasin. Dan ada IC tipe IC driver backlight-nya. Nah, kalau misalnya driver backlight-nya itu IC-nya nggak dijual, susah carinya, kita bisa modifikasi. Nah, cara memodifikasinya gimana? Cek aja di playlist. Cek aja di playlist. Di situ saya udah bikinin gimana caranya memodifikasi driver backlight yang rusak dan IC drivernya nggak dijual. Dan alhamdulillah berhasil. TV-nya bisa hidup normal. Hanya butuh beberapa komponen aja. Kayaknya saya masih ada stok. Pakai DC to DC boost converter. Udah saya jelasin kok di video yang itu ya, pemirsa. Di video cara memperbaiki backlight TV yang rusak. Gitu ya untuk Umar 06, nanti kalau sempat linknya saya kasih di bawah deh. Jadi kalau misalnya nggak sempat, semoga jawaban saya bisa membantu ya. Bisa memandu Umar 06 untuk tahu kira-kira penyebab kerusakan TV-nya itu apa. TV ini masih bisa diperbaiki kok. Tenang aja. Baiklah ya pemirsa, kayaknya udah lama deh saya tadi Saya tadi nemenin pemirsa semua. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.